Halo semuanya, buat kamu yang bekerja atau mau bekerja sebagai perawat lansia atau kaigo di Jepang, komunikasi itu benar-benar segalanya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas 10 kata kerja yang jadi kunci komunikasi kamu sehari-hari. Kalau kamu kuasain ini, bukan cuma soal bahasa loh, tapi soal gimana kita bisa kasih perawatan yang terbaik. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa agak cemas? Gimana ya caranya biar bisa komunikasi lancar di panti jompo Jepang nanti? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Komunikasi yang bagus itu inti dari perawatan yang berkualitas. Dan di sini kita akan sama-sama bangun rasa percaya diri kamu. Ternyata kunci komunikasi yang efektif itu ada di 10 kata kerja inti ini. Anggap aja ini semacam jalan pintas buat kamu biar terdengar lebih profesional dan jadi komunikator yang bisa diandalkan di tempat kerja. Ini fondasi yang bakal menopang karir kamu ke depannya. Penting banget. Oke, sekarang ayo kita buka kotak peralatan komunikasi kamu. Di dalamnya ada 10 kata kerja penting yang bakal kita kupas satu persatu. Lengkap dengan cara ngucapinnya dan kapan waktu yang pas buat pakainya. Nah, ini dia nih ke-10 kata kerja yang bakal kita kuasai bareng-bareng. Eits, jangan panik dulu lihat daftarnya. Kita akan bedah dalam kelompok-kelompok kecil biar lebih gampang nempel di kepala. Fokus aja satu persatu, kita pasti bisa. Kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Ini adalah pilar dari alur informasi. Lapor, catat, dan jelaskan. 3 kata ini bisa dibilang jantungnya dokumentasi dan komunikasi yang akurat di fasilitas perawatan manapun. Kata yang pertama adalah hokoku. Coba ikutin. Hokoku. Artinya melaporkan. Ini krusial banget. Setiap ada perubahan kondisi penghuni, sekecil apapun itu, kamu harus segera hokoku ke senior. Ini langkah pertama dari rantai komunikasi yang baik. Setelah melapor, tentu harus ada buktinya kan? Nah, disinilah gunanya kiroku atau mencatat. Semua tindakan dan observasi kamu itu jadi bukti kerja yang sah dan bisa dilacak lewat kiroku yang rapi. Oke, nah pas ganti shift, semua laporan dan catatan tadi dirangkum dalam satu proses penting. Namanya moshi okuri atau serah terima. Ini momen vital banget buat mastiin perawatan bisa terus berlanjut tanpa ada satu info penting pun yang kelewat. Tentu aja, komunikasi itu bukan cuma sama sesama staf. Kamu juga perlu banget kasih shitsume atau penjelasan ke para penghuni soal tindakan apa yang akan kamu lakukan. Ini bentuk rasa hormat dan transparansi kita ke mereka. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Bagian ini fokusnya lebih ke kolaborasi tim dan interaksi yang penuh hormat. Kata-kata ini adalah tentang gimana kita kerja bareng dan menempatkan para penghuni sebagai prioritas utama. Kalau kamu nemuin masalah atau merasa ragu, jangan dipendam sendirian ya. Segera lakukan showdown atau berdiskusi dengan perawat senior. Ingat, melakukan showdown itu tanda profesionalisme loh, bukan tanda kelemahan loh. Di dunia medis, ragu sedikit aja bisa berakibat fatal. Makanya kata kakunin yang artinya mengecek atau mengonfirmasi bakal jadi sahabat terbaik kamu. Sebelum kasih obat, kakunin. Pas panggil nama, kakunin. Selalu. Sebagai seorang profesional, kita harus selalu mau belajar. Kamu pasti akan sering menerima jogen atau saran dari para senior yang lebih berpengalaman. Dengerin baik-baik ya, karena ini cara tercepat buat kamu berkembang. Wah, ini salah satu kata paling fundamental dalam etika perawatan. Sebelum melakukan tindakan apapun ke penghuni, pastikan kamu sudah dapat doi atau persetujuan dari mereka. Ini inti dari perawatan yang berpusat pada individu. Kadang-kadang kamu perlu komunikasi sama pihak luar kan? Nah, disinilah kamu akan pakai kata renraku, yang artinya menghubungi. Contohnya, renraku ke keluarga penghuni atau ke dokter jaga kalau ada kondisi darurat. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari tim, kamu akan menerima shido atau bimbingan dari atasan. Ini biasanya adalah proses pelatihan yang lebih formal untuk memastikan kamu bekerja sesuai standar tertinggi di fasilitas itu. Oke, materinya udah kita bahas semua. Sekarang, waktunya tes kilat nih, buat lihat seberapa banyak yang udah nempel di kepala. Nggak usah tegang, nggak ada nilai kok. Ini cuma buat nguji dan nguatin ingatan kamu aja. Siap? Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama, apa arti dari hokoku? Ingat, ini hal pertama yang kamu lakukan pas lihat ada perubahan kondisi pada penghuni. Jawabannya adalah melaporkan. Gimana, bener kan? Mantap!
Lanjut, apa kata dalam bahasa Jepang untuk serah terima? Ini kata yang agak panjang, kunci penting banget pas pergantian shift. Tepat sekali, jawabannya adalah moshokuri, moshokuri. Hebat kalau kamu ingat. Nomor 3, apa arti dari jogen? Ini dari sesuatu yang kamu dapatkan dari senior buat bantu kamu jadi lebih baik. Yap, artinya adalah memberi saran. Luar biasa. Pertanyaan keempat, apa bahasa Jepang untuk mencatat? Laporan itu kan butuh bukti tertulis. Kata untuk itu adalah, tentu saja, kiroku. Kiroku. Kamu hebat. Dan pertanyaan terakhir, apa arti dari kakunin? Kata yang bakal paling sering kamu gunakan untuk memastikan keselamatan. Jawabannya adalah mengecek atau mengkonfirmasi. Sempurna. Gimana tesnya tadi? Apapun hasilnya, ingat ya, 10 kata ini adalah peralatan kerja kamu. Semakin sering kamu pakai, semakin tajam juga kemampuan kamu. Coba deh mulai gunakan hari ini, bahkan cuma dengan mengucapkannya sendiri. Kuasai alat kamu dan kuasai komunikasi di dunia Kaigo. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.